Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu ala rasulillah wa alihi wasallam. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Di antara peristiwa yang terjadi di pertengahan bulan suci Ramadan, yaitu tanggal 15 Ramadan, kelahiran cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hasan. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan beliau. Begitu juga ada beberapa ayat Al-Quran yang turun atau sebab turun terjadinya adalah juga berkaitan dengan beliau. Bisa dilihat salah satunya surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 33, yaitu berkaitan dengan Ahlu Bait Nabi, di mana bisa kita lihat sebab turun ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan Ahlu Bait Nabi dengan sesuci-sucinya. Salah satu dari Ahlu Bait Nabi adalah Sayyidina Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan kotoran dan salah dari kalian ahlu bait dan mensucikan dengan sesuci-sucinya. Para sahabat bisa melihat tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini, yaitu yang disebut dengan hadis kisah, yaitu Rasulullah pada saat itu berada di rumah putrinya Sayyidah Fatimah Zahra, dan pada saat itu beliau membentangkan kain kisah kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah Zahra alaihissalam. Beliau mengatakan, "Ya Allah, inilah ahlu baitku." Tentu di sini Rasulullah saat memperkenalkan dan menyebutkan tentang keluarganya ahlu baitnya bukan karena hanya berdasarkan nepotisme, akan tetapi berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui bahwa semua ucapan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Bisa dilihat dalam surat An-Najm ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian satu ayat lagi berkaitan dengan, di sana juga dijelaskan tentang kita bisa mengetahui bahwa tentang keutamaan Sayyidina Hasan, yaitu ayat mubahalah yang bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat 61. Mubahalah adalah saling melanat, di mana jika yang salah dia akan celaka, binasa, dan yang benar akan selamat. Pada saat itu orang-orang Nasrani Najran mereka mengajak Rasulullah untuk melakukan mubahalah, untuk membuktikan kebenaran ajaran Islam. Besoknya Rasulullah membawa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian juga Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ad-Durrul Manthur Jalaluddin Suyuti. Di sana juga dijelaskan bahwa ketika orang Nasrani Najran melihat mereka, itu salah satunya adalah Sayyidina Hasan, kemudian mereka mengurungkan niatnya. Salah satu dari antara mereka mengatakan, "Aku melihat wajah-wajah di mana jika mereka memohon kepada Allah untuk mengangkat gunung, maka Allah akan mengangkatnya untuk mereka." Ini artinya apa? Ini artinya adalah menunjukkan tentang keutamaan mereka itu ahlu bait Nabi, salah satunya adalah Sayyidina Hasan. Hadis yang terkenal yang sering kita dengar bahwa Al-Hasan wal Husain Sayyidah Syababi Ahli Jannah. Hasan dan Husain dan merupakan sayyid, penghulu, pemimpin penghuni surga, pemuda surga. Artinya di sana bahwa bukan hanya penghuni saja, tapi pemimpinnya, pemimpin penghuni surga. Itu adalah kedudukan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa, yang tentu tidak mungkin Allah ataupun Rasulullah menyampaikan hal tersebut, menjelaskan hal tersebut kalau hal tersebut merupakan hal yang biasa. Kalau masuk surga, dijamin masuk surga biasa, tapi ketika menjadi penghulu, pemimpin, sayyid, penghuni surga, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan Rasulullah, beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi, menjelaskan tentang Sayyidina Hasan merupakan penghulu dan pemimpin surga. Para sahabat yang dirahmati Allah,
Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan Sayyidina Husain. Bahkan dalam satu hadis juga disebutkan bahwa orang yang paling dari sisi fisik, orang yang paling mirip dengan Rasulullah adalah Sayyidina Hasan. Kemudian juga ada satu riwayat, ada satu hadis yang menjelaskan. Di sini mungkin saya akan menjelaskan kisahnya saja, yang menjelaskan tentang keagungan Sayyidina Hasan. Pada suatu hari, Rasulullah dan para sahabat mereka berkumpul di padang Sahara. Dan di situ ada satu pohon dan mereka bernaung di bawah, berteduh di bawah pohon tersebut. Kemudian datanglah Sayyidina Hasan yang waktu itu masih kecil, sekitar usia 4 tahunan. Dengan berjalan, bagaimana kita melihat jalan, kemudian Rasulullah menyambutnya, menciumnya dan membawanya untuk berteduh. Tiba-tiba terdengarlah suara gaduh, terdengarlah suara seseorang yang ternyata seorang Arab Baduy. Dia berteriak dan mengatakan, mana yang namanya Muhammad? Mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Kemudian mereka, kaum muslimin, para sahabat bertanya, ada apa dengan Muhammad? Ada apa dengan Nabi Muhammad? Kenapa engkau menanyakannya? Kemudian Nabi Muhammad, beliau menjawab, akulah Nabi Muhammad. Kemudian dia dengan kasarnya, dengan bahasa yang menunjukkan kebencian, dia bilang, wahai Muhammad, saat aku belum mengenal pun aku sangat membencimu. Dan sekarang aku telah melihatmu, aku juga lebih membencimu. Engkau mengatakan kebohongan tentang para nabi. Engkau mengaku nabi, tapi engkau tidak punya bukti. Kemudian kata Nabi Muhammad, engkau pengen bukti apa? Baiklah, akan kubuktikan. Akan kubuktikan tentang kenabianku, kebenaranku yang akan disampaikan oleh orang-orang yang ada di sini. Kemudian orang Arab Badui tersebut dengan kasar dan tidak sopan mengatakan, orang-orang yang akan mengatakannya bukan kamu sendiri. Tidak. Kemudian Rasulullah berkata, mengisyaratkan tangannya kepada Imam Hasan dan berkata, wahai cucuku Hasan, katakan kepadanya. Kemudian Sayyidina Hasan berkata, wahai orang Arab Badui, terus orang Arab Badui itu ketika melihat anak kecil, dia seolah-olah menghina. Dia mengatakan, anak kecil ini yang akan menjelaskan kepadaku, bisa apa dia? Dia tidak bisa berbicara denganku. Kata Rasulullah, sabarlah, lihatlah nanti. Kemudian Imam Hasan kembali menjawab atau berkata kepada orang Arab Badui tersebut, tenanglah wahai orang Arab, tenanglah engkau. Aku akan menjelaskan apa yang telah kau lakukan sebelum kau sampai di sini. Engkau di sana merencanakan dengan kaummu untuk membunuh Nabi Muhammad, dan engkau mengira karena Nabi Muhammad tidak memiliki anak dan keturunan, maka tidak akan ada yang menuntut balas darahnya. Dan kau pun menganggap bahwa jika engkau membunuh Nabi Muhammad, maka kebutuhan anak istrimu akan ditanggung oleh kabilahmu. Dan kau datang ke sini tujuanmu adalah untuk membunuh Nabi Muhammad. Kemudian orang Arab tersebut kaget. Loh, siapa dia? Seolah-olah dia berjalan bersamaku. Seolah-olah dia tadi bersamaku terus. Kenapa kok dia bisa tahu semuanya? Yang awalnya orang Arab Badui tersebut dia garang, dia kasar dan tidak sopan, setelah melihat jawaban dan penjelasan dari Sayyidina Hasan yang masih kecil, dia langsung luluh hatinya. Dan kemudian dia berkata, baiklah, jelaskan kepadaku tentang Islam. Kemudian Sayyidina Hasan menjelaskan kepadanya tentang Islam dan mengatakan Islam adalah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Arab Badui itu pun kemudian masuk Islam. Dan dia pamit, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, sekarang aku akan pamit, akan pergi dan akan mengabarkan kepada kabilahku, akan mengajak mereka untuk masuk agamamu, untuk masuk agama Islam. Kemudian kata Rasul, baiklah. Kemudian orang Arab Badui tersebut, dia pergi ke kabilahnya dan tidak beberapa lama dia kembali lagi dengan kabilahnya. Dia memohon bertemu dengan Rasul dan juga bertemu dengan Sayyidina Hasan, dan mereka masuk Islam secara bersama-sama. Para sahabat yang dirahmati Allah, itulah salah satu keagungan yang dimiliki oleh Sayyidina Hasan. Di mana apa? Saat masih kecil usia, dikatakan dalam hadis sekitar 4 tahunan. Menjelaskan kepada orang Arab Badui tentang
Apa yang dilakukan dia? Kemudian juga tentang keutamaan lain bisa kita lihat bahwa beliau telah 3 kali mengeluarkan seluruh hartanya, mensedekahkan seluruh hartanya. Beliau juga telah melakukan ibadah haji selama 25 kali dengan jalan kaki. Para sahabat yang dirahmati Allah, itulah diantara keutamaan yang dimiliki oleh cucu Rasulullah Sayyidina Hasan. Itulah keutamaan yang dimiliki oleh penghulu pemuda surga. Yang saat kemarin COVID kita pernah bacakan bagaimana syair-syair yang berkaitan dengan mereka, pujian-pujian yang menyebar di medsos, bahkan doa yang dipanjatkan agar COVID ini tidak adalah salah satunya apa? Bertawasul kepada Sayyidina Hasan. Semua pasti sudah hafal isi dari syair tersebut. Li khamsatun utfi bihim harul wabail hati al Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatimah. Aku memiliki 5 orang di sini yang bisa menghilangkan wabah. Al Mustafa Nabi Muhammad, wal Murtada Sayyidina Ali, wal Fatimah wabnahuma, dan kedua putranya siapa? Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, diantaranya kita memohon saat itu untuk apa? Untuk doa yang diberikan ijazah, untuk kita memohon supaya virus corona segera hilang dari muka bumi. Salah satunya adalah dengan bertawasul kepada nama Sayyidina Hasan cucu Rasulullah. Para sahabat yang dirahmati Allah, itulah diantara sekelumit tentang keutamaan kemuliaan Sayyidina Hasan yang lahir pada tanggal 15 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa lebih mengenalnya lagi, sehingga mencintainya lagi, dan kita bisa mengikutinya sehingga kita mendapatkan syafaat Rasulullah karena mencintai cucu Rasulullah Sayyidina Hasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.